akan membahas tentang perbandingan sistem pendidikan di negara Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Indonesia. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Negara Jepang lebih mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh, sedangkan negara Korea menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional. Tujuan pendidikan Cina untuk membangun kerangka dasar yang sistem pendidikan yang dapat dipakai dan disesuaikan dengan keperluan gerakan modernisasi sosialistis. Sedangkan tujuan pendidikan di Indonesia mengembangkan manusia Indonesia menjadi takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu landasan filosofis. Negara Jepang dipengaruhi ajaran Konfusianisme dan berbasis pada nilai-nilai yang luas dan kekal dan menanamkannya secara dalam dan kokoh yang dilestarikan dalam pendidikan. Nah, sedangkan Korea Selatan adalah filosofi yang memiliki makna hidup dan berbuat yang bermanfaat bagi semua makhluk. Filosofi Cina, ajaran Konfusius mengharuskan pengikutnya menuntut ilmu sampai kematian menjemputnya, yang kemudian dilakoni oleh masyarakat Cina sejak masa dinasti Han. Sedangkan Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai nilai-nilai luhur yang digali dari bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, landasan psikologi. Orang Jepang menerapkan pentingnya melatih guru agar memiliki pemahaman yang seragam tentang tujuan dan ideologi pemerintah. Psikologi pendidikan Jepang didasarkan pada pendekatan holistik yang menekankan pada pentingnya pengembangan individu secara menyeluruh. Psikologi pendidikan di Tiongkok atau Cina memiliki dasar yang kuat dalam pendidikan tradisional Tiongkok yang menekankan pentingnya disiplin, pembelajaran yang mendalam, dan pengembangan moral. Sedangkan landasan psikolog Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau fisik manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Pendidikan sosial budaya di Jepang memiliki akar yang dalam. Hal ini mencakup pendidikan yang menekankan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, kerjasama, dan penghargaan terhadap hierarki sosial. Pendidikan di Korea Selatan didasarkan pada nilai-nilai tradisional seperti Konfusianisme yang menekankan etika, tata karma. Pendidikan sosial budaya Cina penting untuk menghargai warisan budaya, seni, dan tradisi yang telah membentuk masyarakat Cina selama beradab-adab. Sedangkan landasan pendidikan sosial budaya Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kebinekaan, gotong royong, dan adat istiadat yang beragam. Selanjutnya, iptek kurikulum. Negara Jepang, mereka menekankan pentingnya pengembangan sains dan teknologi, serta pendidikan komprehensif yang melibatkan pemahaman mendalam tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, kurikulum Jepang juga menekankan pada pengembangan keterampilan sosial dan kemandirian yang kuat. Kurikulum pendidikan di Korea Selatan didasarkan pada integrasi yang kuat antara ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Landasan iptek dan dalam kurikulum pendidikan di Tiongkok, Cina juga mencakup prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan
teknologi yang melibatkan pemahaman dan penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang. Sedangkan landasan pengembangan kurikulum di Indonesia didasarkan pada integrasi ilmu pengetahuan teknologi dan budaya atau IPTEK yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Selanjutnya yang terakhir, organisasi kurikulum. Kurikulum sekolah dasar Jepang juga menitik beratkan pada pendidikan karakter, pengembangan kreativitas dan pemahaman tentang nilai-nilai budaya Jepang. Di Korea Selatan, kurikulum sekolah dasar dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Kurikulum ini menekankan pengembangan keterampilan intelektual, emosional, dan sosial siswa. Organisasi kurikulum Cina ini didesain untuk membantu memperkuat pemahaman siswa dalam berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan, serta menumbuhkan nilai-nilai budaya dan sosial yang penting. Sedangkan kurikulum di Indonesia, siswa harus mampu aktif dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator, proses belajar mengajar bisa menggunakan sebuah pendekatan aktif learning.